Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pemodelan sistem medis kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan nama saya Muhammad Saleh akan mempresentasikan subbab 572 tentang sekresi insulin. Kemudian subbab 573 tentang Markov model akan dipresentasikan oleh Alif Muhammad Hafiz dan juga Habib Al-Farabi. Jadi langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama. Subbab 572 ini berisikan tentang pemodelan sistem sekresi insulin pada pankreas. Insulin adalah sebuah hormon yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa pada darah. Nah, pada tahun 1972, Gerald Grodsky mengemukakan sebuah model stokastik untuk merepresentasikan short-term glucose-stimulated insulin secretion atau sekresi insulin yang distimulasi secara jangka pendek menggunakan glukosa. Nah, model ini berfokus pada fenomena yang terjadi di level organ. Pada kasus ini, tentu saja berkaitan dengan organ pankreas yang fungsinya untuk menghasilkan hormon insulin itu sendiri. Dapat kita misalkan atau kita bayangkan sebuah proses V yang dikontrol oleh konsentrasi S dari suatu zat. Proses ini dapat dikatakan sebagai suatu proses threshold atau memiliki ambang batas apabila terdapat suatu nilai theta dari konsentrasi tersebut. Nah, theta ini adalah ambang batasnya. Nah, kita dapat notasikan atau formulasikan sebagai berikut. V sama dengan 0 jika S kurang dari theta. Artinya, pada saat konsentrasi S kurang dari ambang batas, maka si V atau proses ini tidak akan berjalan. Sedangkan ketika S atau konsentrasinya lebih dari atau sama dengan theta atau di atas ambang batas, maka proses tersebut akan berjalan. Nah, sekarang kita bayangkan proses sekresi suatu zat dikontrol oleh stimulus S, di mana zat tersebut tidak bersifat homogen terhadap S, tapi dikeluarkan dalam sejumlah paket. Nah, setiap paket dirilis menggunakan mekanisme proses threshold yang tadi. Jadi, suatu zatnya itu dalam konteks ini adalah zat insulin, dikontrol oleh stimulus S. Stimulusnya adalah glukosa. Lanjut. Setiap paket memiliki nilai konsentrasi theta yang berbeda-beda, sehingga jika S kurang dari theta, maka paket tidak bisa merilis zat atau dalam keadaan tertutup. Insulinnya tidak keluar karena di bawah ambang batas. Nah, sedangkan jika S lebih dari sama dengan atau di atas ambang batas thresholdnya, maka paket bisa merilis zat atau terbuka. Nah, pada keadaan demikian, terdapat suatu fungsi probability density dari threshold tersebut, atau dapat dinotasikan dengan C dalam kurung theta, T. Sehingga C dalam kurung theta, T, D theta merupakan banyaknya zat yang terdapat pada paket yang memiliki nilai threshold antara theta hingga D hingga theta plus D theta yang akan dirilis ketika nilai dari stimulus naik dari theta menuju theta plus D theta. Sehingga kuantitas zat X yang dilepaskan untuk nilai stimulus dan waktu tertentu, ST, dapat dirumuskan sebagai berikut. XXT itu tadi banyaknya zat pada nilai stimulus dan waktu tertentu sama dengan integral 0 sampai ST, stimulus pada waktu tertentu, dikali fungsi probability density-nya, atau notasinya
si dalam kurung theta, t d theta. Nah, model ini digunakan oleh Grodzki sebagai dasar atau basis dari model yang lebih komprehensif untuk merepresentasikan fase pertama dan fase kedua dari sekresi insulin oleh pankreas. Nah, untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Selanjutnya kita akan membahas jenis pemodelan yang terakhir, yaitu Markov model, atau biasa disebut dengan Markov process. Jadi, apa itu Markov model? Markov model adalah bagian dari pemodelan stokastik yang baik digunakan pada permasalahan yang bergantung pada waktu dan banyaknya kejadian. Nah, biasanya dalam dunia medis, Markov model itu digunakan untuk memperbaiki medical decision making konvensional yang sulit dan tidak realistis. Sulit di sini maksudnya medical decision making konvensional itu memakai conventional decision tree yang sulit. Sedangkan tidak realistis yang dimaksud itu adalah uh, si medical decision making konvensional itu membutuhkan asumsi yang tidak realistis dalam simplifikasi penyakit-penyakit yang kompleks. Nah, oleh karena itu, dibuatlah Markov model yang bisa mengasumsikan pasien selalu berada pada suatu keadaan atau disebut Markov state. Nah, seluruh kejadian yang dialami pasien itu di Markov model akan direpresentasikan oleh transisi antar state. Nah, transisi itu nanti akan dilambangkan oleh arrow. Lalu transisi terjadi dari state I atau state awal menuju state I plus 1 atau state selanjutnya yang tidak dapat kembali lagi. Jadi di dalam Markov model ini ada dua tipe dalam penggunaannya. Tipe pertama itu tipe yang memiliki probabilitas transisi state yang konstan atau disebut dengan Markov chain. Nah, probabilitas yang konstan ini biasanya digunakan pada penyakit yang ringan yang membutuhkan waktu singkat untuk sembuh. Jadi maksudnya penyakit ringan itu penyakit tersebut tidak terlalu memberi dampak yang besar pada populasi. Sehingga saat pengamatan sebelum membuat modelnya itu tidak akan ada parameter lain yang berubah-ubah secara tiba-tiba dan mempengaruhi model yang akan kita buat. Lalu untuk tipe kedua itu adalah tipe yang memiliki probabilitas transisi state yang bergantung pada waktu. Nah, itu biasanya digunakan untuk penyakit berat atau kronis yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Nah, penyakit berat yang dimaksud itu adalah penyakit yang memberikan dampak besar pada populasi. Nah, biasanya terjadi perubahan mortality dan morbidity yang mempengaruhi parameter yang sedang diamati untuk membuat model. Misalnya ada suatu penyakit, si penyakit itu bisa menyebabkan bertambahnya tingkat kematian di suatu populasi. Nah, tingkat kematian itu nantinya harus kita modelkan juga sesuai dengan perubahannya. Jadi untuk yang tipe kedua ini dia akan lebih kompleks. Jadi untuk memperjelasnya kita dapat langsung menuju contoh Markov model. Nah, di figur 5.8 ini keadaan atau state dibagi menjadi 3, ada well, ill, sama dead. Nah, figur ini tuh merupakan penerapan dari tipe pertama Markov model, yaitu penyakit yang ringan. Karena pemodelan ini tuh tidak memberikan dampak yang besar pada populasi akibat dari probabilitas transisi state-nya yang tergolong konstan dari satu state ke state yang lain. Nah, terus sesuai yang dijelaskan sebelumnya,
Markov model itu hanya memodelkan kejadian atau state dari I ke I plus 1 dan tidak dapat kembali. Nah, hal tersebut ditandai dengan adanya panah yang mengarah ke state di bawah. Jadi panah itu bukan bolak-balik. Dan panah yang ke bawah itu menandakan single transition. Terus di dalam Markov model ini ada dua jenis state, yaitu absorbing state dan non-absorbing state. Nah, absorbing state itu adalah state atau keadaan di mana saat kita berada di sana, kita tidak bisa lagi berpindah ke state lainnya. Contoh dari absorbing state di figur ini tuh adalah dead state. Hal tersebut sudah jelas ya bahwa ketika kita sudah dead atau meninggal, kita tidak bisa hidup lagi baik dalam kondisi sakit maupun dalam kondisi sehat. Oleh karena itu si dead ini termasuk absorbing state. Nah, terus ada juga tadi non-absorbing state atau keadaan di mana kita bisa berpindah antar state. Nah, contoh di figur itu yang termasuk absorbing state adalah state well dan ill. Itu ketika kita dapat memahami ketika kita dalam kondisi sehat, dia bisa jadi tambah sehat. Jadi si pasien tuh bisa jadi tambah sehat, mungkin karena olahraga atau pola hidup yang teratur, dan bisa juga menjadi sakit. Jadi ada pergeseran dari well ke well sama well ke ill. Kayak gitu. Nah, sakit itu bisa juga karena faktor tertentu. Terus atau bisa juga tiba-tiba orang yang sehat ini meninggal karena takdir. Nah, namun karena si Markov model yang ini itu tidak memiliki memori untuk state yang sebelumnya, jadi pada saat si pasien itu berada di state ill, dia nggak bisa ke state well lagi. Nggak ada single transition ke arah well. Jadi dia cuma bisa ke ill dan ke dead, kayak gitu. Nah, sekian kira-kira penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib. Oke, terima kasih Alif atas penjelasannya. Di sini saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang Markov chain. Sebelumnya Alif telah memberi penjelasan tentang si Markov chain itu. Si Markov chain itu kan yang dibilang kata Alif, kemungkinan pasien melakukan transisi dari satu kondisi kesehatan ke kondisi kesehatan yang lain ataupun sakit yang didefinisikan dengan probabilitas transisi. Nah, begitu. Nah, untuk menggunakan model Markov chain itu sendiri, kita harus memiliki syarat. Yang pertama, kita harus memiliki probabilitas kematian atau morbiditas. Morbiditas itu adalah tingkat terkena penyakit ya di satu daerah ataupun dimanapun. Mendekati konstan. Jadi datanya ini harus mendekati konstan. Baru kita bisa modelkan Markov chain ini gitu. Terus keadaan kesehatan yang berbeda harus didefinisikan terlebih dahulu. Misalkan kita mau menghitung probabilitas transisi dari suatu penyakit. Nah, penyakitnya itu harus ditingkatin dulu. Misalkan COVID-19, terus demam berdarah. Nah, gitu kita nggak bisa langsung semuanya di generalisir gitu loh. Jadi harus ditingkatin dulu. Terus semakin besar keadaannya, maka semakin dekat model dengan kenyataan. Ini sama aja kayak semakin banyak datanya berarti semakin mendekat realistis gitu. Kayak di statistik seperti itu. Terus Markov chain ini juga memiliki trade-off pada jumlah keadaannya. Jadi di sini tadi kan saya jelaskan tadi semakin besar keadaannya, maka semakin dekat model dengan kenyataan gitu kan.
dari semakin besar data tersebut, kita harus memikirkan juga probabilitas dari data-data tersebut, dari keadaan-keadaan tersebut, probabilitas transisinya harus dipikirkan juga gitu. Kita nggak bisa langsung kayak mengeneralisir gitu, harus didefinisikan dulu kan, kayak per tingkatan misalkan gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Oh iya, di probabilitas transisi ini juga memiliki rumus ini. PT itu probabilitas transisi dan RT-nya itu adalah laju atau rates gitu. Nah, di sini keadaan transisi bisa disebut juga sebagai rates atau RT gitu. Terus rates itu juga jaraknya itu dari 0 sampai tak hingga ya, kita bisa tahu gitu. Dan diekspresikan dalam satuan waktu, misalkan tingkat kematian atau tingkat morbiditas suatu penyakit, misalkan COVID-19 per 5%. 5% per tahun gitu. Jadi kita harus melampirkan status waktunya di sini. Nggak bisa langsung 5% aja, itu kita nggak bisa. Harus pakai satuan waktunya. Terus di sini kita kan juga punya probabilitas yang dimana kita tahu semua probabilitas itu 0 sampai 1 ya. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa rumus probabilitas transisi ini seperti ini. Nah, di sini untuk lebih jelas saya melampirkan soal ya untuk model Markov chain ini. Jadi di sini ada 100 pasien yang sehat, yang well, dalam kurun waktu 3 tahun, 70-nya jadi sakit dari 3 tahun tersebut. Nah, berapa probability transisinya gitu kan per tahun? Langsung saja kita jawab ya. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui probabilitas yang kita ingin cari. Misalkan kondisinya dari sehat ke sakit kan. Tadi yang sakit kan dalam kurun waktu 3 tahun itu kan ada 70. Nah, kita hitung probabilitasnya 70 yang sakit per keseluruhan pasien. Ya kan? Terus dapatlah kita probabilitasnya itu 0,7. Nah, tadi kan saya bilang bahwa rates itu atau lajunya kita harus lampirkan dalam satuan waktu ya kan. Tadi waktunya itu adalah 3 tahun. Dalam 3 tahun itu 70 jadi sakit gitu. Lalu kita probabilitasnya kita bagi dengan kurun waktunya, siklusnya berapa lama kan. Dapatlah kita nilai RT-nya, habis kita hitung. Nah, untuk mencari probabilitas dari well ke ill, dari sehat ke sakit, kita pakai rumus yang tadi yang saya jelaskan, probabilitas transisi, di mana 1 min E pangkat min RT. RT-nya kan 0,233, dapatlah hasilnya. Nah, di sini saya iseng aja sih menulis siklus per bulan. Ini untuk perbandingan bahwa semakin besar atau semakin luas atau semakin lama siklusnya terjadi, maka akan semakin besar pula hasil dari probabilitas transisinya. Kita bisa lihat ini kan lebih besar daripada 0,019 ya kan. Kalau kita dari per tahunnya tadi kan 0,233 kan untuk ratenya. Nah, untuk per bulan kita harus bagi lagi 12 gitu kan. Per bulannya 1 tahun kan 12 bulan. Nah, itu kita harus bagi lagi. Jadi saya ingin menjelaskan itu aja sih, bahwa semakin lama siklus terjadinya suatu keadaan kesehatan, maka akan semakin besar pula probabilitas transisinya gitu. Oke. Ini referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kami. Itu aja dari kelompok kami. Terima kasih telah melihat presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.